Halo, apa kabar? Pencinta Vespa. Apa sudah tahu sejarah Vespa? Sejarah Vespa itu dimulai dari tahun 1946. Sebuah model transportasi baru yang fungsional dan inovatif dipublikasikan pertama kalinya kepada masyarakat umum di acara Golf Club Roma. Dengan tema yang dilengkapi oleh logo timbul guna menggantikan lambang pesawat Piaggio sebelumnya. Vespa lantas menjadi sebuah kesuksesan besar dan sorotan media massa. Vespa pun berhasil menarik perhatian publik, memberikan kejutan namun juga keraguan. Saat itu penjualan pertama Vespa bermula dari dealer kecil dengan harga 55.000 lira untuk model standar. Sedangkan model deluxe dibanderol seharga 66.000 lira. Vespa 98 Corsa Circuito 1947. Vespa 98 Corsa diciptakan khusus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa skuter kecil juga dapat bersaing di area balap. Vespa yang semakin banyak terlihat di jalanan dan alun-alun kota Italia membuat Enrico Piaggio termotivasi untuk menciptakan skuter terbaru yang agresif untuk menjadi pemenang di arena balap. Giuseppe Cao merupakan orang pertama yang menggunakan Vespa 98 di sirkuit dan berhasil keluar sebagai pemenang di Climb Monte Mario Hill pada tahun 1947. Vespa 98 Corsa sirkuit merupakan kombinasi antar kecepatan dan inovasi. Bodinya dirakit oleh tangan menggunakan rangka baja. Rem tromolnya dilengkapi dengan ventilasi udara belakang untuk sistem cooling, serta memiliki 3 persneling guna memastikan bahwa kontrol katup dan sistem cooling dapat terjadi melalui ventilasi udara. Dikenal dengan warna original merah, Vespa 98 Corsa dijuluki sebagai si bola api kecil. Dilanjut di 1947, Vespa 98 seri kedua. Seri kedua dari Vespa 98 diproduksi sebanyak 16.500 unit. Model ini menawarkan perubahan yang signifikan dari model pendahulunya, baik dari segi estetika maupun teknis. Model tersebut juga dilengkapi oleh ban serep untuk berjaga-jaga apabila pengendara mengalami kempes ban, di mana hal tersebut sangatlah mungkin terjadi karena kondisi jalan yang buruk pasca perang. Elemen tersebut akhir menjadi fitur desain Vespa yang paling dikenal karena alasan yang sangat fungsional. Vespa 98 juga hadir dengan lampu depan baru dengan warna silver metalik yang mengingatkan kita akan perusahaan pesawat Piaggio terdahulu. Beberapa majalah pun memberitahukan bahwa penjualan Vespa 98 telah mencapai 8 bulan waitlist. Hal ini akhirnya membuka peluang bagi pasar gelap untuk turut ambil bagian dengan membanderol harga Vespa 2 kali lipat, yakni mencapai 125.000 lira. Dilanjut dengan Vespa 125 Corsa alloy frame di tahun 1949. Pada tahun 1949, Vespa pertama kalinya diciptakan dengan sasis balap yang terbuat dari aluminium yang digunakan pada konstruksi pesawat. Kemudian dirakit menggunakan paku rivet, dilengkapi dengan pelek dan teknologi yang mutakhir di tahun 40-an. Vespa 125 di tahun 1949. Pada tahun 1948, Piaggio meluncurkan Vespa baru antara tahun 1946 dan 1947 sebanyak 1.183 unit. Vespa 125cc dijual dan dipasarkan di luar negeri terutama di Swiss. Pada akhir tahun 1947, Enrico Piaggio memutuskan untuk menghentikan produksi Vespa 98cc dan hanya menjual Vespa 125cc, baik untuk pasar Italia maupun penjualan internasional. Beberapa model baru juga telah dilengkapi dengan lelang suspensi depan dan kap mesin yang dibuat lebih terbuka untuk memudahkan akses ke mesin dan komponen mekanis lainnya. Seri Vespa tahun 1949 berikutnya yang kini dipamerkan di Museum Piaggio tampak lebih baik dengan sistem cooling dan kontor persneling yang baru. Vespa Circuito 125 di tahun 1949. Dan di akhir tahun 40-an, produsen sepeda motor mulai beranggapan bahwa cara terbaik untuk mengiklankan kendaraan mereka adalah dengan berpartisipasi dalam arena balap. Tujuannya yakni untuk meningkatkan potensi pelanggan baru dengan cara mengangkat industri sepeda motor ini ke ranah publik. Beberapa motor Piaggio telah berpartisipasi dalam rangkaian sirkuit balap yang awalnya hanya bertujuan untuk mengiklankan produk, namun ternyata 125 sirkuit tersebut juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan motor baru, yang kemudian mampu menimbulkan adaptasi baru dari model standar.
Motor balap Vespa yang dibuat secara handmade oleh para spesialis Piaggio telah digunakan oleh beberapa pembalap terkenal seperti Dino Mazzoncini dan Giuseppe Cau. Giuseppe Cau pun telah memenangkan waktu balap pada Catania Etna di tahun 1950 dengan menjadi yang tercepat di kelasnya di 125cc dan berhasil meraih posisi ketiga dalam klasemen keseluruhan setelah Gucci dan Benelli. Di tahun 1950, untuk mempromosikan image sporty Vespa, Piaggio mengalihkan fokus para penonton dengan memecahkan rekor baru pada tanggal 7 April 1950 di sirkuit Montlé, Prancis. Vespa berhasil memenangkan rekor waktu dunia dengan 3 pembalap yang bergantian dalam uji waktu 10 jam dengan kecepatan rata-rata 134 km per jam, yakni jarak 100 km kecepatan rata-rata 129,7 km, jarak 500 km kecepatan rata-rata 123 km per jam, dan jarak 1000 km selama 10 jam. Vespa mampu mengcover jarak sepanjang 1049 km dengan motor yang mirip dengan Vespa 125. Dari tahun 1949, Mazzoncini mampu meraih hasil yang cemerlang dalam sirkuit balap. Di antaranya adalah kemenangan kelas skuter di Circuit of Genoa, di mana terjadi persaingan antara Vespa dan Lambretta. Di tahun 1951, Vespa berhasil memecahkan rekor paling bergengsinya, yakni The Flying Kilometre. Pada tanggal 9 Februari, Vespa dengan mesin 2 piston atau daya 102,2 HP dan 9.500 rpm, rancangan Corradino de Ascanio dan dipimpin oleh Dino Mazzoncini berhasil melintasi jalur tol Roma dengan antara kilometer 10 dan 11 dengan catatan waktu 21 detik dan 4 sen dan kecepatan rata-rata 171,1 km per jam. Vespa 125 di tahun 1951 mirip dengan Pola di tahun 1948. Penjualan di tahun 1951 pun terus meningkat seiring dengan pembaruan dari segi teknologi dan estetika model tahun 1951. Semakin populer setelah debutnya dalam film bioskop romantis berjudul Roman Holiday yang menceritakan kisah cinta antara Audrey Hepburn dan Gregory Peck di Roma. Vespa 125 Six Day 1951 secara estetika masih mirip dengan Vespa 125. Six Day hanya memiliki perbedaan pada tangki bahan bakar yang ditutup oleh tameng dan adanya tas di sisi kanan yang mampu menampung karburator yang lebih besar. Nama Six Day berasal dari acara 26 International Six Day pada tahun 1951, di mana Vespa berhasil memenangkan 9 medali emas. Tim balap Piaggio terdiri dari Biaschi, Cau, Pitting, Mazzoncini, Merlo, Nesti, Opeso, Riva, Romano, dan Vivaldi. Vespa 125 Six Day juga memenangkan trofi Italian Motorcycle Federation pada tahun 1901, di mana 3 pembalap Vespa Italia berhasil mendominasi, yaitu Giuseppe Cau, Miro Riva, dan Bruno Romano. Lanjut di Vespa 125U di tahun 1953. Vespa U hanya diproduksi sebanyak 7.000 unit, sehingga model ini menjadi salah satu yang paling dicari oleh kolektor. Dibuat pada tahun 1953 sebagai model ekonomis dengan huruf U yang berasal dari kata utility. Vespa ini sengaja dirancang untuk menjadi kompetitor Lambretta dan dijual di pasaran dengan harga $110 untuk pertama kalinya. Lampu depan juga dipasang setinggi stang, bukan lagi di fender depan. Nah, selanjutnya di tahun 1950, di tahun 1955, Vespa sidecar diciptakan di antara akhir tahun 1948 dan awal tahun 1949. Vespa dengan sidecar tersebut diciptakan guna memberikan kenyamanan dan kestabilan untuk perjalanan jarak jauh. Sidecar terbuat dari lempengan baja dirakit dengan tangan dan dilekatkan pada Vespa yang menggunakan tabung tunggal. Vespa sidecar mendapat pujian atas kinerjanya yang sangat baik. Bahkan dalam keadaan bersalju, lereng curam, model sidecar ini memang mengutamakan kenyamanan ditambah dengan kapasitas bagasi kecil di bagian belakang guna memberikan kenyamanan ekstra dalam menempuh perjalanan jarak jauh. Di tahun 1955, GS 150 merupakan tonggak dalam sejarah skuter. Tidak hanya untuk Vespa namun juga untuk merek lainnya, GS 150 dikenang sebagai skuter tercantik yang pernah diproduksi di dunia. Pada tahun 50-an, pasar mulai beralih dan Vespa menjadi simbol tersendiri bagi anak muda. Untuk pertama kalinya, sebuah kendaraan bermotor diciptakan dengan suara mesin yang halus dan performa yang tajam. Vespa 150 GS pun memiliki kredensial dari dunia olahraga yang merupakan hasil pengalaman dari tim balap Piaggio.
Mesin memiliki kemampuan langsung ke dalam silinder dan mampu menghasilkan 8 HP pada 7.500 rpm. Persnelingnya memiliki 4 gigi, kursinya memanjang, dan rodanya yang sebesar 10 inci telah mengubah bentuk Vespa secara fundamental. Versi praseri dari model Vespa ini kini dipamerkan di Museum Piaggio. Oke, itulah sejarah singkat Vespa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen channel ini.